ada pendakwah agama bilang bahwa zaman sekarang ini benar-benar otoriter. Jokowi mau menang sendiri. Kan disebutnya seperti itu. Islam digencet, Islam diinjek. Dia ngomongnya leluasa di YouTube, di TV. Dia ngomong seperti itu juga. Dia dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid berbicara seperti itu. Nggak ada yang nangkep. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Pelangi Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, pada saat-saat ini memang masih banyak orang yang menganggap bahwa Pak Jokowi ini otoriter. Pak Jokowi ini adalah orang yang memiliki jiwa-jiwa diktator di dalam proses pemerintahannya. Ini juga yang saya tidak habis pikir, karena kemudian Pak Jokowi dengan sosok yang sangat desa sekali, orang kampung sekali, dengan gayanya yang lemah lembut, masih dianggap sebagai diktator. Inilah yang membuat kita tidak habis pikir bagaimana cara berpikirnya para kadrun yang melakukan perimingan bahwa Pak Jokowi orangnya diktator. Oleh karena itu kemudian salah seorang tenaga ahli Densus 88 yang namanya Gus Islah Bakrawi memberikan tohokan keras kepada mereka para penuduh-penuduh yang selama ini memang beredar di media sosial yang mengatakan bahwa Pak Jokowi orangnya diktator, Pak Jokowi orangnya otoriter. Bagaimana Gus Islah menyampaikan semprotannya kepada mereka? Kita simak videonya. Pak Jokowi 3 kali kalah Citizen Lawsuit, Karhutla, BPJS, dan internet di Papua. Pada zaman Orde Baru, nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada kejadian rakyat bisa mengalahkan presiden dalam Citizen Lawsuit, dalam tuntutan hukum. Apalagi oleh rakyat. Ini yang harus kita gambarkan. Lalu ada orang bilang, wah zaman sekarang ini semuanya dikekang ini. Jokowi anti kritik segala macam. Lah, mereka bisa bicara seperti itu. Ada media nulis Jokowi ini diktator, sudah memenuhi syarat. Ada 4 kriteria katanya sudah memenuhi syarat untuk menjadi diktator. Jokowi ini. Media yang menulis itu. Lah dia masih bisa nulis begitu. Ada pendakwah agama bilang bahwa zaman sekarang ini benar-benar otoriter. Jokowi mau menang sendiri. Kan disebutnya seperti itu. Islam digencet, Islam diinjek. Dia ngomongnya leluasa di YouTube, di TV. Dia ngomong seperti itu juga. Dia dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid berbicara seperti itu. Nggak ada yang nangkep. Lah otoriternya di mana? Dikekangnya di mana? Logikanya nggak bisa dipakai orang seperti itu. Ini adalah kebohongan-kebohongan. Coba bisa bayangkan, jika Anda itu diam saja, mengkritik dengan cara yang sehat, dengan cara intelektual, kritik, nggak ada orang yang akan nangkep. Tapi ketika ngeritik sambil memaki, gambarnya Pak Jokowi dijadikan lidah anjing, kupingnya dimekarkan seperti kuping gajah, itu bukan kritik, itu menghina. Karena kita ini semua adalah manusia, punya perasaan juga. Kalaupun Pak Jokowi tidak tersinggung, yang tersinggung adalah orang di sekelilingnya. Setidaknya orang yang mendukungnya. Giliran kalian yang menghina Pak Jokowi seperti sedemikian parahnya itu. Ulamanya kita bilang ulama su aja, udah ngamuk sedemikian rupa. Ini bahayanya. Sentimen agama dalam politik itu memang tidak akan pernah mencerdaskan. Ini nggak benar sama sekali. Coba bayangkan, orang boleh menghina sejadi-jadinya kepada Pak Jokowi. Mau dimakzulkan segala macam. Ingat, kata-kata pemakzulan itu kalau zaman Pak Harto itu subversif. Udah dikandangin, diinjek, hilang orangnya. Mungkin udah di dasar sungai diketin batu kakinya. Ini harus tahu. Saya ingin tahu, Wiji Tukul hanya seorang penyair. Dia cuma baca puisi. Apa sih puisi? Nggak bakal ngeluarin peluru kok. Orang awam juga nggak begitu gampang mengerti dengan kata-katanya syair-syairnya Wiji Tukul mungkin, ya. Yang ngerti hanya orang-orang yang bisa memaknai majas-majas itu. Tetap saja diculik dan dihilangkan. Sampai sekarang nggak ketahuan mayatnya kok. Aktivis yang lain, Bimo Petrus segala macam, mana ada jejak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RI harga mati Nusantara milik kita.